like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the... Saya, Sekar Kusumaningrum, akan menjelaskan kegiatan ekspor dan impor. Nah, kenapa sih kegiatan ekspor dan impor ini terjadi? Jadi ada dua faktor terjadinya kegiatan ekspor, yaitu jika suatu negara tidak atau kurang mampu untuk menghasilkan produk tertentu. Yang kedua, jika harga domestik lebih tinggi dari harga luar negeri. Selanjutnya ada faktor terjadinya impor, yaitu jika suatu negara memiliki produk yang berlebihan. Yang kedua, jika harga domestik berada di bawah harga luar negeri. Selanjutnya ada kurva terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Di kurva kegiatan ekspor terdapat harga dunia dan harga domestik, di mana harga dunia lebih besar dari harga domestik. Di harga dunia, Q1 sebagai permintaan dan Q2 sebagai penawaran. Nah, kelebihan inilah yang kemudian akan diekspor. Selanjutnya ada kurva impor, di mana harga dunia lebih rendah dari harga domestik. Di harga dunia, Q1 sebagai penawaran dan Q2 sebagai permintaan. Di sini ada contoh soal, dapat dilihat sendiri soalnya. Pertanyaannya yaitu tentukanlah jumlah dan harga barang X agar terjadi keseimbangan pasar. Yang kedua, jika harga barang X di luar negeri sebesar $400, apakah yang terjadi kegiatan ekspor atau impor? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu mencari keseimbangan pasar dengan cara QD sama dengan QS. Silahkan dimasukkan masing-masing persamaannya untuk mencari nilai P. Dapat dilihat, nilai P di sini mendapatkan sebesar 500. Yang kedua, substitusi ke dalam persamaan QD. Masukkan nilai P sebesar 500 dan akan mendapatkan hasil nilai Q yaitu 1500. Tahap terakhir yaitu dengan mengetahui harga luar negeri sebesar $400 dapat dimasukkan ke persamaan QD. Harga P diganti dengan 400 yang menghasilkan 2000. Selanjutnya ada jumlah barang yang ditawarkan ke persamaan QS menghasilkan 1300. Dapat disimpulkan bahwa QD lebih besar daripada QS sehingga terjadi excess demand, maka kekurangannya akan diimpor yaitu sebesar 700 unit. Diana Fitriani di sini akan menjelaskan tentang kebijakan penetapan harga. Jadi, kebijakan penetapan harga merupakan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar. Tujuan dari kebijakan penetapan harga yaitu untuk melindungi dan mengendalikan harga produk-produk tertentu. Terdapat dua kebijakan dalam penetapan harga, yaitu kebijakan harga terendah atau floor price dan kebijakan harga tertinggi atau ceiling price. Yang pertama yaitu penjelasan tentang kebijakan harga rendah. Jadi apa sih kebijakan harga rendah itu? Kebijakan harga rendah merupakan kebijakan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu. Jika harga produk di pasar terlalu rendah, jadi pemerintah menerapkan harga terendahnya. Yang kedua adalah kebijakan harga tertinggi. Nah, kebijakan harga tertinggi itu merupakan kebijakan harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap barang tertentu. Dan jika harga produk di pasar terlalu tinggi, jadi pemerintah menetapkan harga tertingginya. Samping yaitu ada contoh soal. Jadi di pasar barang X terdapat 100 penjual dan 1000 pembeli. Fungsi penawaran individu QS sama dengan 5 plus 0,2P dan fungsi permintaan individu QD sama dengan 4 min 0,05P. Pertanyaannya, tentukan jumlah dan harga X agar terjadi keseimbangan di pasar barang dan gambarkan grafiknya. Dan jika untuk barang X diperlukan penetapan harga tertinggi sebesar $400 per unit, bagaimana kondisi pasar barang X? Jelaskan perhitungannya. Berikut jawabannya. Syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, fungsi permintaan dan penawaran individu QD sama dengan 4 min 0,005P, dan QS sama dengan 5 plus 0,02P. Fungsi permintaan dan penawaran pasar
QD sama dengan 4000 min 5P, dan QS sama dengan 500 plus 2P. Jawaban nomor 1, keseimbangan pasar X adalah 400 min 5P sama dengan 500 plus 2P. 3500 sama dengan 7P, 500 sama dengan P. QD sama dengan 4000 min 5P, Q sama dengan 4000 min 5X 500, Q sama dengan 4000 min 2500, Q-nya sama dengan 1500 unit. Maka jumlah barang X yang diminta dan yang ditawarkan di pasar adalah 1500 unit dengan harga. Nah, di samping merupakan bentuk grafik, kalian bisa melihat sendiri bentuk grafik dari soal yang nomor 1. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Fitandriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri memiliki arti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa pajak dan subsidi, di mana pajak dapat mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan subsidi dapat menambah jumlah uang yang beredar. Bagian beban pajak antara penjual dan pembeli biasa disebut dengan insiden pajak. Dalam kaitannya dengan teori ekonomi mikro, pajak dan subsidi dapat mempengaruhi harga, yaitu jika pajak naik, maka harga akan naik, atau jika pajak turun, maka harga akan turun. Sedangkan yang subsidi adalah jika subsidi naik, maka harga akan turun, dan jika subsidi turun, maka harga akan naik. Peranan pajak dalam kebijakan fiskal. Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak merupakan kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya ke beberapa program strategis, program-program pembangunan infrastruktur, serta alokasi subsidi pada beberapa sektor strategis nasional juga sangat bergantung dari penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Lewat alokasi yang tepat, maka kebijakan fiskal akan mampu memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti menciptakan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh nyata peran pajak dalam kebijakan fiskal adalah pada 2009 silam. Saat itu, dalam merespon kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, pemerintah mengambil keputusan memberlakukan insentif pajak. Misalnya penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh, pajak yang ditanggung pemerintah, serta meningkatkan besar penghasilan tidak kena pajak. Lewat kebijakan perpajakan ini, daya beli masyarakat tetap stabil dan membuat konsumsi masyarakat tetap tumbuh. Ketika konsumsi di masyarakat tetap tumbuh, maka kegiatan ekonomi tidak berjalan stagnan. Itulah pentingnya pajak bagi kebijakan fiskal, dan contoh kecil di atas membuktikan bahwa pajak sangat berperan penting, tak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang bisa diperlakukan untuk mengarahkan laju perekonomian. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu penentuan jumlah barang yang diperdagangkan pada harga disequilibrium, di mana jumlah produk yang diperdagangkan di saat harga disequilibrium ditentukan oleh nilai yang lebih kecil di antara kuantitas permintaan dengan kuantitas penawaran. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui gambar di samping. Yang kedua, dalam posisi disequilibrium, di mana pada harga P1, jumlah yang diperdagangkan ditentukan oleh kurva S lebih besar karena di pasar terjadi Q sampai S lebih kecil dari Q sampai D, yang dimana Q sampai S sebesar 20 unit dan Q sampai D sebesar 40 unit. Maka yang diperdagangkan adalah sejumlah Q1 sama dengan 20 unit
selanjutnya, pada harga P2, jumlah yang diperdagangkan ditentukan oleh kurva D. Lebih besar karena di pasar terjadi Q sampai D lebih kecil dari Q sampai S. Q sampai D sebesar 20 unit dan Q sampai S sebesar 45 unit. Maka yang diperdagangkan adalah sejumlah Q2 sama dengan 20 unit. Selanjutnya adalah masalah dan kebijakan di sektor pertanian. Masalah di sektor pertanian dibagi menjadi dua, yaitu masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Yang pertama adalah masalah jangka panjang. Kemajuan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan produktivitas juga semakin meningkat. Yang hasilnya barang yang diciptakan juga semakin banyak, akan tetapi permintaan akan hasil pertanian tidaklah sebanding, sehingga menimbulkan masalah jangka panjang. Yang kedua adalah masalah jangka pendek, di mana harga hasil pertanian tidak stabil atau naik turun. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah produktivitas pertanian berdasarkan musim atau masih bergantung pada musim. Yang kedua adalah kapasitas produktivitas tinggi. Yang ketiga, waktu yang digunakan cukup lama. Yang terakhir adalah kebijakan untuk menstabilkan harga. Yang pertama adalah menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan. Kedua adalah membatasi tingkat produktivitas yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap produsen. Yang ketiga adalah memberikan subsidi kepada produsen apabila harga pasar lebih rendah. Yang keempat adalah kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini diberikan oleh pemerintah agar konsumen tidak mendapatkan harga yang lebih tinggi. Yang kelima adalah pengaruh pajak penjualan. Pengaruh pajak penjualan ini tidak hanya dirasakan oleh produsen, akan memberikan harga yang lebih tinggi karena barang tersebut terkena pajak, sehingga konsumen juga akan membeli dengan harga yang lebih